Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istica. Saya dari Akuntansi 3B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Yang terhormat Ibu Siti Nukenur Fatimah, SE MSc, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Lingkungan. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Standarisasi Tanggung Jawab Sosial. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat sekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral dengan atau tanpa aturan hukum. Sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat selainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah Golden Rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memerlukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terhadap bagi masyarakat. Yang pertama, pemahaman tentang CSR. Memiliki sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Sebagaimana hasil konferensi tingkat tinggi bumi atau Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth menjadi pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada 5 elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting. Di antaranya adalah yang pertama, ketersediaan dana, 2, misi lingkungan, 3, tanggung jawab sosial, 4, terimplementasi dalam kebijakan masyarakat, korporat, dan pemerintah. Dan yang terakhir, mempunyai nilai keuntungan atau manfaat. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara yang pertama, mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya. 2, menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif. Dan yang ketiga, memilih praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional. Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok, yaitu yang pertama, pengembangan masyarakat, 2, konsumen, 3, praktek kegiatan institusi yang sehat, 4, lingkungan, 5, ketenaga kerjaan, 6, hak asasi manusia, 7, organisasional governance atau governance organisasi. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis, yang
Yang pertama, konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dengan kesejahteraan masyarakat. Dua, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder. Ketiga, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional. Keempat, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. Dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa. Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi yang pertama, kepatuhan kepada hukum. Dua, menghormati instrumen atau badan-badan internasional. Tiga, menghormati stakeholder dan kepentingan. Keempat, akuntabilitas. Kelima, transparan. Keenam, perilaku yang beretika. Ketujuh, melakukan tindakan pencegahan. Dan yang terakhir, menghormati dasar-dasar hak asasi manusia. 2. Praktek-praktek CSR. Di sini ada praktek CSR di mancanegara. Di tingkat internasional ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya Equator Principles yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan internasional untuk menentukan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab di level internasional. Perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standar CSR seperti yang pertama, accountability atau AA1000 standar yang berdasar pada prinsip triple bottom line, profit, people, planet yang digagas oleh John L. Kington. Yang kedua, Global Reporting Initiative atau GRI, panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat Coalition for Environmentally Responsible Economies atau CERES dan UNEP pada tahun 1997. Yang ketiga, Social Accountability International SA 8000 standar. Keempat, ISO 14000 Environmental Management standar. Yang terakhir kemudian ISO 26000. Di sini juga ada praktek CSR di Indonesia. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dengan membangun kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada public relation, yang kedua strategi defensif, yang ketiga kegiatan yang berasal dari visi perusahaan. Dan di sini juga ada program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama community relation, kedua community service, ketiga community empowerment. Yang ketiga, kebutuhan akan standarisasi CSR. Di sini ada tren di dunia. Dari penelitian tersebut bisa dilihat bahwa CSR dalam jangka pendek memang tidak memberikan value yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR malahan mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR ternyata kinerjanya melampau perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap CSR. Pendeknya, CSR dapat menciptakan value bagi perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Dan di sini ada standarisasi pelaksanaan CSR di Indonesia. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000. Walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi mulai dari yang paling sederhana seperti donasi
sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan memulai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pemerintah memasukkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, di sisi lain, pemerintah harus bisa menegosiasi di level internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO, ini bisa dibarengi dengan upaya pemerintah memberikan bantuan atau asistensi pada perusahaan yang belum menjadi perusahaan publik agar menerapkan CSR-nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan menciptakan atau menerapkan standar nasional CSR yang lebih bottom up atau insentif terhadap yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk menerima produk Indonesia. Pada saat ini, CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. 4. Pelaksanaan CSR, kewajiban versus sukarela. CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya, atau CSR Meeting Changing Expectation tahun 1999. Di sini ada penerapan CSR di mancanegara, belajar dari pengalaman negara-negara lain. Tidak ada satupun negara yang dengan presisi mencantumkan persentase atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk investasi sosial perusahaan. Akan sangat mustahil menemukan negara yang berbuat demikian karena yang banyak dikembangkan oleh negara-negara maju adalah sistem insentif yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi welfare mix atau kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama. Di Amerika Serikat, misalnya dengan bertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501(c)(3) akan mendapatkan pemotongan pajak. Tadi penerapan CSR di mancanegara dan sekarang ada pelaksanaan CSR di Indonesia juga. Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan muncul pada saat pembahasan tingkat panja dan Pansus DPR. Pada konsep awal yang diajukan pemerintah, tidak ada pengaturan seperti itu. Saat dengar pendapat dengan Kadin dan para pemangku kepentingan lain, materi pasal 74 ini pun belum ada. Lalu sekitar 28 asosiasi pengusaha termasuk Kadin dan Apindo keberatan terhadap RUU PT. Mereka meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengaturan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam RUU PT. Substansi dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas mengandung makna mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundang terkait penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kewajiban melaporkan mengikuti perkembangan berita di media massa yang menyangkut pembahasan pasal 74. Sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan cukup lumayan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Terjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan diatur dalam suatu UU, CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan bersifat wajib.
namun dengan asumsi bahwa akhirnya kalangan bisnis bisa menyepakatinya makna sosial yang terkandung di dalamnya. Gagasan CSR mengalami distorsi serius. Yang pertama, sebagai sebuah tanggung jawab sosial, UU ini telah mengabaikan sejumlah persyaratan yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, yakni sebagai pilihan dasar adanya kebebasan dan kemauan bertindak. 2. Dengan kewajiban itu, konsekuensinya CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. 3. Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subjek hukum terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, dari sisi terkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR. Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perusahaan tidaklah tepat. Hal ini karena yang pertama, pemerintah telah mengatur tentang LH, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, perburuhan, dan sebagaimana pada masing-masing undang-undang tersebut, tetapi bukan mengatur CSR pada UU PT. Yang kedua, kegiatan CSR sangat beragam, bergantung pada interaksi 3 pilar atau dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, berkaitan dengan 7 masalah pokok, melebihi kewajiban dari peraturan perundang-undangan dan bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika. Ketiga, kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam hampir mayoritas dilakukan oleh perusahaan bukan berbadan hukum Indonesia. Dan yang terakhir, pemerintah dan masyarakat sebaiknya bermitra di dalam menangani masalah sosial dengan memanfaatkan program CSR yang dilakukan oleh dunia usaha. Jadi, kesimpulan yang tadi saya presentasikan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan belum memiliki definisi yang seragam. Lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang ada dalam literatur atau pustaka maupun definisi resmi yang dianut oleh berbagai lembaga internasional berbeda dengan lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Konsepsi tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan beberapa isu penting antara lain good corporate governance, pembangunan berkelanjutan, dan Millennium Development Goals. Adanya keragaman dalam penerapan CSR di berbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu, ISO 26000 Golden Standard on Social Responsibility yang sedang disusun dapat menjadi panduan atau guideline atau dijadikan rujukan utama dalam penerapan CSR. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.